Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang 3 mata kuliah dasar umum, yaitu IAD, IBD, serta ISD. Serta apa itu dan kenapa pentingnya untuk kita pelajari. Yuk kita mulai. Jadi yang pertama yaitu IAD atau ilmu alamiah dasar. Apa itu IAD? IAD adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam seperti fisika, kimia, biologi, serta lingkungan. Kenapa penting untuk kita pelajari? Karena tujuannya adalah agar kita dapat memahami alam secara logis dan ilmiah dan peduli terhadap lingkungan sekitar. IAD juga penting untuk menghadapi isu global seperti populasi, krisis energi, dan perubahan iklim. Selanjutnya yaitu IBD atau ilmu budaya dasar. IBD membahas tentang nilai-nilai seni, budaya, dan etika, serta bagaimana manusia berinteraksi dengan budaya. Dengan IBD, kita diajak untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya, serta membentuk sikap toleran dan beradab. IBD juga membantu kita menjadi manusia yang lebih bijak dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir yaitu ISD atau ilmu sosial dasar. ISD mempelajari tentang masyarakat, hubungan sosial, serta masalah global yang terjadi di sekitar kita. Dengan ISD kita belajar berpikir kritis serta memahami struktur sosial dan menjadi warga yang aktif serta peduli terhadap kehidupan masyarakat. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang manusia dan pernikahan. Di mana pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang dilakukan berdasarkan norma agama, hukum, dan sosial. Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga tanggung jawab dan komitmen. Adapun tujuan dari pernikahan, yang pertama membentuk keluarga yang harmonis serta bahagia, yang kedua untuk melanjutkan keturunan, yang ketiga menciptakan ketenangan batin, serta yang keempat untuk menjaga moral dan tatanan sosial. Selain tujuan pernikahan, ada juga pentingnya pernikahan bagi manusia. Pernikahan menjadi bagian dari proses kedewasaan manusia, serta melalui pernikahan, seseorang belajar menjadi pasangan yang baik, orang tua yang bijak, dan bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab. Jadi, pernikahan bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tapi juga membangun kehidupan bersama berdasarkan nilai, komitmen, dan tanggung jawab. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan ilmiah. Apa sih itu pendekatan ilmiah? Jadi, pendekatan ilmiah adalah cara berpikir serta bertindak yang dilakukan secara sistematis, logis, dan objektif untuk memecahkan masalah serta mencari kebenaran. Nah, adapun langkah-langkah dalam pendekatan ilmiah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menyusun masalah dan pertanyaan penelitian. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Dan yang keempat, melakukan eksperimen atau pengumpulan data. Dan yang kelima, yaitu menganalisis data. Yang keenam, yaitu menarik kesimpulan, di mana hipotesis akan diuji jika terbukti benar atau salah. Dan yang terakhir, yaitu publikasi atau komunikasi hasil, di mana menyampaikan hasil penelitian kepada orang lain bisa lewat laporan, presentasi, dan atau publikasi ilmiah. Dengan pendekatan ilmiah, kita dilatih untuk berpikir secara kritis, jujur terhadap data, serta mencari solusi secara logis. Yuk, biasakan diri kita untuk berpikir secara ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang alam semesta dan tata surya. Pernahkah kamu menatap langit malam dan bertanya, ada apa ya di sana? Serta hari ini kita akan membahas dan menjelajahi keindahan alam semesta dan tata surya kita. Yuk simak! Jadi, apa sih itu alam semesta? Alam semesta adalah seluruh ruang yang mencakup semua materi, berisikan energi, planet, bintang, galaksi, bahkan waktu itu sendiri. Terbentuk sekitar 1,8 miliar tahun yang lalu, serta melalui peristiwa yang dikenal sebagai Big Bang. Alam semesta terus mengembang hingga saat ini. Nah, di dalam alam semesta terdapat galaksi. Apa sih itu galaksi? Galaksi adalah kumpulan bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terikat oleh gravitasi. Galaksi kita bernama Bima Sakti, dan matahari adalah salah satu bintang di galaksi ini. Nah, selain galaksi, ada juga yang dinamakan dengan tata surya. Apa sih itu tata surya? Jadi, tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari dan semua benda langit